Halo semuanya, selamat datang di video psikoedukasi singkat tentang satu topik penting dalam psikologi positif, yaitu quality of life. Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini berat banget? Padahal secara kasat mata, semuanya kelihatan baik-baik aja. Nah, bisa jadi itu karena kita belum benar-benar menyadari kualitas hidup kita sendiri. Lalu, apa sih quality of life itu? Nah, secara sederhana, quality of life adalah tentang cara kita dalam menilai hidup yang kita jalani. Penilaiannya nggak cuma dari satu aspek aja, tapi menyangkut fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Coba deh tanyain dulu hal-hal ini ke diri sendiri. Kayak, apakah tubuhku sehat? Apakah aku merasa tenang secara emosional? Apakah hubungan sosialku sehat? Dan apakah aku merasa hidup ini bermakna? Aduh, kamu masih ragu ngejawabnya. Jangan-jangan quality of life kamu belum terpenuhi dengan baik nih. Gak apa-apa. Sini, duduk merapat bersamaku. Mari kita simak pembahasan terkait quality of life lebih lanjut ya. Kita mulai dari teori dulu yuk. Dalam psikologi positif, ada satu model yang sangat terkenal, yaitu teori PERMA dari Martin Seligman. Nah, dalam PERMA ini terdapat beberapa komponen, yaitu P untuk pleasure, terkait kenikmatan dalam hidup, E untuk engagement, merupakan keterlibatan aktif dalam aktivitas, R untuk relationship, soal hubungan yang positif dan suportif, M untuk meaning atau rasa makna dari hidup yang dijalani, dan A untuk achievement, yaitu pencapaian yang membuat kita merasa bangga. Model ini menunjukkan bahwa kualitas hidup yang baik bukan cuma dari hidup yang nyaman, tapi juga dari seberapa dalam dan bermakna hidup tersebut. Lalu, apa sih manfaat punya kualitas hidup yang baik? Nah, yang pertama, kita bakal jadi lebih tahan terhadap stres. Kedua, kesehatan fisik dan mental kita juga akan meningkat. Nah, yang ketiga, hubungan sosial juga jadi lebih sehat dan suportif. Dan yang terakhir, kita juga bisa lebih produktif dan punya motivasi yang stabil. Kualitas hidup itu tuh kayak pondasi. Nah, kalau pondasinya kuat, bangunan hidup kita juga akan lebih kokoh deh. Terus, gimana dong caranya menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti tidur cukup dan makan makanan yang sehat. Ini bisa mendukung kesejahteraan fisik. Lalu, luangkan juga waktu untuk hal-hal yang kita nikmati, kayak hobi atau ngobrol sama orang tersayang. Ini bagian dari emosi positif dan relasi. Dan yang paling sederhana, coba deh tulis 3 hal yang paling kamu syukuri di setiap malam. Percaya deh, aktivitas kecil kayak gini bisa ngebantu kita dalam membangun kesadaran bahwa hidup kita ini ternyata nggak seburuk yang kadang kita pikirkan. Nah, ini dia beberapa tips praktis buat kamu. Yang pertama, luangkan waktu untuk istirahat dan refleksi diri. Kedua, lakukan minimal satu aktivitas bermakna di setiap hari, entah sekecil apapun itu. Ketiga, bangun juga relasi yang sehat. Gak apa-apa circle-nya kecil, yang penting suportif. Keempat, jaga pula keseimbangan antara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan yang terakhir, syukuri hal-hal kecil yang terjadi setiap harinya. Quality of life ternyata sangat penting ya. Begitu pula dalam kehidupan sebagai mahasiswa nih.
Karena kita ini bukan cuma dituntut secara akademik, tapi kita juga harus menghadapi tekanan sosial, emosional, bahkan spiritual. Kadang kita terlalu sibuk ngejar nilai, sampai-sampai kita lupa untuk menjaga tubuh dan hati kita sendiri. Nah, kalau kita nggak sadar soal hal ini, kita bisa jadi ngerasa burnout, kosong, atau bahkan kehilangan arah. Aku pribadi juga pernah ngerasa stuck, ngerasa hidupku cuma tentang tugas, deadline, dan rutinitas yang terus berulang. Tapi, saat mulai menerapkan kebiasaan kecil kayak journaling rasa syukur, curhat ke orang terpercaya, atau sekadar berhenti dan bernapas sejenak, rasanya hidup jadi lebih ringan dan aku mulai bisa berdamai dengan ritmenya. Jadi, quality of life itu bukan tentang punya hidup yang sempurna, melainkan tentang menciptakan hidup yang bermakna. Mulai dari sekarang, yuk kita rawat kualitas hidup kita, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara emosional dan sosial. Jagalah tubuhmu, jaga relasimu, dan peluk dirimu sendiri dengan kasih sayang. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri sendiri. Karena kamu ini berharga, karena kamu layak bahagia. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video psikoedukasi lainnya.